suka duka menjadi calon bupati. Yang pertama itu berangkat dari aspirasi dan keinginan para elemen masyarakat, baik dari para kiai, anak, tokoh pemuda, dan beberapa elemen-elemen yang lain yang menginginkan untuk maju sebagai calon bupati. Karena saya sudah pernah maju dalam kontestasi pilkada, itu sudah pengalaman tentang hal apa yang akan terjadi. Salah satunya estimasi akan terjadi hal-hal yang seperti ini, seperti itu. Tentu itu kami antisipasi dengan data dan oleh karenanya setiap kontestasi itu pasti ada suka dan duka. Kalau sukanya pasti bahagia karena bisa mendapatkan rekomendasi partai politik, bisa maju. Tidak bahagianya mungkin planning yang diharapkan untuk bergabung salah satu partai politik tidak ikut bergabung misalnya, itu juga kurang membahagiakan karena keluar dari. Tapi itu bagian dari dinamika yang menurut kami itu pasti akan terjadi. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Pasti ada suka dan duka untuk menuju ke calon bupati dalam mengikuti kontestasi. Ya karena memang permintaannya dari awal mencalonkan diri sebagai calon bupati, tentu yang terbesit dalam hati saya ini bagian dari perjuangan, karena apa yang menjadi sebuah amanah dari rekomendasi maka harus saya perjuangkan agar apa-apa yang sudah menginginkan dalam harapan agar saya maju sebagai kontestan calon bupati, maka harus saya perjuangkan untuk bisa menjadi sebuah kemenangan. Karena ini juga amanah dari harapan para elemen-elemen masyarakat dan amanah dari partai politik yang memberikan rekomendasi dengan sebuah kepercayaan bahwa saya mampu menjadi sebagai calon bupati untuk bisa bertanding di kontestasi pilkada. Kalau kita yang pertama tentu sudah melakukan ikhtiar yang sangat kuat, benar-benar berjuang untuk membawa aspirasi dan harapan masyarakat agar menang dalam pilkada. Itu kita sudah lakukan. Yang kedua, kita juga lakukan spiritual. Dalam perjalanan spiritual itu tentu kita lakukan banyak berdoa, minta doa restu dari seluruh masyarakat, doa para kiai, orang tua, doa keluarga kita, itu kita lakukan. Termasuk juga ritual. Ritual ini kan harus kita lakukan. Beberapa ritual melakukan sedekah, ini bagian dari ibadah yang bentuknya belum minannas. Itu kita juga lakukan dalam bentuk ritual. Dan di ujung terakhir ya pasti ikhlas, qanaah. 4 hal itu sudah kita persiapkan. Mau menang, mau kalah, sudah siap karena 4 hal sudah kita lakukan. Begitu menang ya kita syukuri, begitu tidak menang ya kita juga syukuri. Mungkin Tuhan berencana yang berbeda. Pasti segala sesuatu keputusan Tuhan, pasti keputusan yang terbaik untuk umat. Ada sesuatu yang lebih indah di antara hal-hal yang kurang baik menurut kacamata manusia. Agak berbeda ya menurut saya, karena saya sudah pernah bertarung, jadi bisa merekonstruksi kan dari emosi, dari ketenangan hati, itu sudah kita bisa lakukan karena sudah pernah bertarung.
Artinya tidak melihat persoalan menang atau persoalan kalah. Kita meyakini karena kita sudah melakukan hal tadi, kita meyakini Allah akan memberikan sebuah keputusan yang terbaik untuk umatnya. Saya pikir sudah itu. Makanya lebih tenang dari sisi perjuangan ini karena 4 hal itu sudah kita lakukan. Apapun keputusan, apapun yang terjadi, yang penting kita sudah melakukan tahapan-tahapan secara kehidupan dunia, bahkan secara Alhamdulillah Allah sudah kita. Apapun misalnya kita ketahui bersama dari hitungan cepat, sirekap dan sebagainya, dan rekapitulasi kecamatan, ya, itu kan memang kita leading dan menang, kurang lebih di 23.200. Itulah bagian dari 4 hal yang kita lakukan. Artinya Tuhan merestui, Allah Ta'ala ini merestui bahwa kita dilihat mungkin memiliki kemampuan untuk memegang tampuk kepemimpinan Islam dalam sebuah amanah yang harus kita jalankan. Saya pikir seperti itu. Banyak hal lah, kalau dari sisi visi misi kita kan sudah kita kembali bersama, salah satunya bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Sumedang, selain infrastruktur yang harus kita benahi. Salah satu target kita, bagaimana sumber daya manusia di era globalisasi 4.0 ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Bagaimana kabupaten di Jawa Timur ini harus mampu bersaing satu sama lain, karena dengan globalisasi perdagangan bebas ini, maka setiap kabupaten dimungkinkan dan diberikan kesempatan untuk berinovasi, bagaimana membangun daerahnya sendiri untuk bisa mencari lebih baik ke depan. Itu tujuan kita ke depan. Salah satunya itu di dalam sumber daya manusia banyak kan, pasti mengarah kepada peningkatan kesejahteraan. Salah satunya mungkin ya, kesejahteraannya dipikirkan, tetapi kesejahteraan yang dimungkinkan dari sisi guru apa misalnya. Tidak bisa mungkin kalau guru seperti K2 terus PTT mungkin bisa kita perhatikan. Ngaji misalnya kita perhatikan juga kesejahteraan, walaupun pemerintahan sebelumnya sudah melakukan, tetapi dengan jumlah mungkin tidak begitu banyak. Maka coba kita akan tambah jumlahnya tadi dari sisi yang akan dibantu. Terus dari nilai mungkin kita naikkan. Kalau nilainya kemarin sekian, mungkin kita naikkan. Artinya sesuatu yang sudah baik kita pertahankan dengan sebuah kesempurnaan. Sesuatu yang tidak baik, mari kita benahi bersama agar menjadi sempurna. Kalau saya tentu berbeda. Artinya yang saya lakukan pertama kali melakukan beberapa hal, identifikasi beberapa hal-hal yang tentu harus kita persiapkan. Salah satunya adalah bagaimana kita mempersiapkan rencana menengah jangka panjang kita untuk kita persiapkan agar sesuai dengan kalau YFA ini silahkan itu juga bagian dari cara yang terbaik untuk bisa menyerap juga aspirasi yang akan kita masukkan untuk tahun 2022. Karena bupati terpilih ini akan bisa melakukan pembahasannya di tahun 2021. Tahun 2021 ini hanya menjalankan hasil pembahasan tahun 2020. Dan ini juga perlu disosialisasikan ke masyarakat, maka secara otomatis implementasi dari visi-misi itu tidak bisa dilakukan di tahun 2021 kecuali kita lakukan di dalam proses perubahan. Itu pun juga kalau disetujui oleh DPRD. Berarti setelah ditetapkan langsung tancap gas berpikir harus, karena ini bagian amanah, maka secara otomatis kita harus tancap. Karena amanah yang kita dapatkan ini, bahwa insya Allah jika ditetapkan oleh KPU maka tidak lebih dari 3 tahun. Waktunya sangat pendek, waktunya sangat singkat, lebih singkat dari periode sebelumnya. Maka harus lebih cepat, lebih efisien,
emosional, lebih responsif. Sudah suka menulis, juga suka menghayal dalam sebuah tulisan, itu sudah dari kelas 1 SMA. Tulisan-tulisan kecil yang selalu saya buat, kalimat-kalimat motivasi yang selalu saya tuliskan di lembar per lembar setiap tulisan saya. Halaman-halaman buku saya pasti ada kata-kata motivasi. Di situ saya memang suka menulis. Lalu kemampuan itu, hobi itu dilihatlah oleh salah satu guru saya di sekolah, dan pada akhirnya ada iklan jurnalistik di Jawa Pos. Maka saya lah yang dikirim, ada 3 orang, saya juga lupa, tapi salah satunya ingat saya mau waktu itu namanya. Berangkatlah ke Surabaya, dinikah kurang lebih hampir setengah bulan. Jaga di sana, dari proses dari berita, terus proses ngirim ke editor, terus redaksi, terus dimuat, terus sampai ke percetakan, sampai ke distribusi, gitu tuh diperlihatkan semua. Secara teknis juga Dari hulu sampai hilir dikasih tahu. Nah itu pada akhirnya saya punya ilmu itu waktu kelas 2 SMA. Nah, saya akhirnya pulang-pulang menciptakan majalah sekolah, dan sampai sekarang majalah itu majalah saya, penggagas awal majalah di madrasah dan negeri, dan sampai sekarang di Mat semua. ya, di Sumenep majalahnya masih terus cikal bakalnya dulu saya yang membuat majalah itu. Literasi itu penting menurut saya, karena literasi itu mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang memiliki sebuah kepribadian yang baik. Dengan kekayaan ilmu yang ada dalam pikiran dan otak manusia melalui proses literasi, maka itu akan membentuk karakter manusia yang kurang sempurna akan bisa menjadi sempurna dengan ilmu-ilmu yang didapatkan dari proses literasi. Kenapa? Karena kan kita ketahui bersama, manusia pertama kali Abdul Rahim itu yang dibuat pertama kali sama Allah adalah otak. Apa tujuannya? Sudah jelas juga di dalam satu ayat, Iqra, bacalah. Karena kenapa harus bacalah? Karena otak yang dibuat pertama kali. Kenapa? Agar begitu banyak baca, manusia ini akhirnya bisa terpengaruhi kepribadiannya ini untuk bisa menjadi lebih baik sesuai apa yang dia baca. Tentu yang dibaca dalam sebuah literasi tadi ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sebuah kemaslahatan, terus ilmu yang berhubungan dengan sebuah ilmiah, sebuah teori-teori yang bisa kita kaji dalam pikiran kita, dan membuat kita bisa menjadi luas wawasannya agar bisa mampu berkomunikasi dengan siapapun, baik misalnya praktisi hukum, baik praktisi ekonomi, baik praktisi sosial. Nah itu bagian dari proses literasi yang bisa kita lakukan pada saat kita baca, lakukan hal itu mampu beradaptasi untuk berkomunikasi agar terjadi kesinambungan dalam berkomunikasi. Itu penting. Ya, dulu saya itu SMA sudah paling suka itu baca dari filsafat itu, membuat saya yakin bahwa di situ banyak mengajarkan tentang kehidupan. Salah satu contoh misalnya, manusia harus mampu tangguh dalam hidup. Setiap langkah kaki kita, dalam sebuah beribu-ribu langkah kaki kita, pasti banyak mata yang tertuju pada kita. Apakah dia senang sama kita? Apakah dia tidak senang sama kita? Apakah dia benar-benar tidak senang sama kita? Itu pasti akan terjadi. Sehingga filosofinya adalah maka manusia harus siap menerima hal
sudut pandang masyarakat dari warna batu. Karena sudah jelas, dari beribu-ribu langkah kaki kita pasti ada mata yang ada kita. Mata yang senang sama kita, mata yang tidak senang sama kita. Jadi artinya tidak perlu dipersoalkan, karena langkahnya sudah jelas. Begitu kita melangkah, pasti ada yang senang, pasti ada yang tidak senang. Jadi tidak perlu dipersoalkan yang tidak senang. Ada sudut pandang. Karena sudut pandangnya banyak. Jadi, apa yang kita ingin lakukan, lakukan saja. Tidak perlu melihat ke kanan, melihat ke kiri. Sehingga filosofi itu mengajarkan kepada kita, apabila kita ingin berjalan cepat sampai ke tujuan, maka kamu tidak boleh pernah menolehkan ke kiri. Kalau kamu sudah menolehkan ke kiri, bisa nabrak, bisa jatuh, bisa tidak sampai, karena terlalu ngobrol sama orang lain. Begitu ada orang tidak suka, diladenin. Begitu ada orang suka, diladenin. Tidak sampai ke tujuan. Melangkah dulu sampai ke tujuan, baru datangi orang yang tidak suka, datangi orang yang tidak suka. Kenapa kamu tidak suka sama saya? Yang penting sampai dulu. Apa masalahnya? Saya sudah terpilih sebagai bupati Sumeneb. Apa masalahnya? Apa kamu suka sama saya? Coba koreksi. Kalau kamu senang, saya tanya juga, apa? Kenapa kamu senang sama saya? Nah, itu filosofi. Agar 1000 langkah kaki kita sampai. Tapi kalau terus berpikir, ada yang tidak suka, ada yang suka. Nah, ini tidak menjadi sebuah orang yang memiliki tujuan yang kuat. Akhirnya apa? Lama di jalan. Karena terlalu banyak meladenin hal-hal yang kurang baik. Kenapa saya harus melakukan ini? Kita tanyakan, ini bagi intervensi apa masukan? Karena antara intervensi dengan masukan ini tipis. Kalau intervensi itu misalnya sesuatu yang tidak mungkin harus mungkin. Ini aturan yang salah misalnya. Lalu diintervensi, harus diteken. Itu setiap manusia saya pikir punya prinsip. Jadi prinsip itu menjadi sebuah pegangan teguh siapapun mungkin di Indonesia ini. Begitu melanggar dengan aturan hukum, siapapun yang intervensi tidak berani. Karena siapapun pemimpinnya pasti punya prinsip. Jadi harus dibedakan antara intervensi dan beberapa masukan. Masukan itu pun juga harus kita terima. Bukan berarti masukan itu intervensi masukannya itu. Tentu juga. Masukan yang harus kita kaji, kita musyawarahkan dengan beberapa ini kita. Nah, kita kan juga bekerja tidak mati, ada wakil bupati, ada sekda, ada asisten sekda, ada OPD dan sebagainya. Kadang paradigma masyarakat ini, apa kata bupati, tidak. Sebuah hasil rumusan kebijakan itu hasil dari komunikasi beberapa bidang-bidang tersebut. Jadi bukan ini apa kata bupati kebijakan, tidak. Jadi kebijakan yang diambil itu dirumuskan dari bawah bersama teman-teman OPD sesuai dengan bidang masing-masing. Maka itu nanti dikaji, dilaporkan ke bupati menganalisa baik dan buruknya, ada revisi, dilakukan dan baru diajukan ke DPRD kalau berupa perda. Tapi kalau hanya pergub ya bupati melakukan eksekusi. Perbedaannya kalau kita aktif di pengusaha ya di bidang usaha dengan di pemerintah ya, perbedaannya adalah inovasi kreasi yang dilakukan oleh di pemerintahan itu diikat dari sebuah aturan-aturan yang harus dipatuhi. Aturan-aturan yang di atasnya juga harus dilihat dan tentu juga dipatuhi. Itu perbedaannya. Salah satu contoh misalnya saya kasih garis besar bagaimana bupati memberikan pembinaan kepada BUMD yang ada. Misalnya BUMD PTA ingin melakukan kebebasan lahan. Biasanya kalau BUMD ini maka itu appraisal, itu hal kajian, appraisal, setelah itu pengajuan baru dibebaskan. Dibelilah lahan itu disetujui. Perbedaan kalau di swasta di bidang swasta waktu dari pengusaha tidak perlu appraisal, begitu melihat dan sebagainya ini bagus langsung bayar. Tidak ada aturan yang berikan. Tetapi kalau di pemerintahan ada aturan yang mengikat, harus ada appraisal, harus ada kajian, harus baru melakukan pembayaran. Pembayarannya pun juga dilakukan harus juga tidak tidak lari dari aspek hukum. Tetapi aspek hukum pun juga tidak cukup.
dilihat aspek sosialnya. Bagaimana kalau dibeli lahan itu? Contoh ini contoh. Kira-kira bagus nggak ke depannya? Aspek ekonominya bagaimana? BUMD kalau kira-kira beli lahan ini terus dibikin usaha ini misalnya. Nah itu kajiannya panjang. Makanya terkadang beberapa hal di perusahaan-perusahaan BUMD, perusahaan BUMN itu kecepatannya memang kalah dengan perusahaan swasta karena tidak terikat dengan sebuah aturan-aturan yang mengamankan. Nah itulah perbedaannya terkadang yang perlu diketahui. Jadi bukan serta-merta bisa berinovasi dan kreasi tanpa sebuah aturan. Itu yang paling penting. Aturan yang mengikat dalam sebuah spektrum. Maka sebagai pengusaha tadinya yang masuk kepada birokrasi, maka saya harus menyesuaikan. Tidak bisa membawa hal-hal proses yang ada di dunia usaha itu dimasukkan ke birokrasi. Jadi ada hal yang memang harus kita. Tetapi semangatnya itu bisa kita ambil bagaimana semangat seorang pengusaha ya kan, untuk memiliki keinginan untuk lebih maju dan sebagainya, itu harus kita ambil. Hal-hal positif yang ada dalam proses para pengusaha misalnya dari sisi kehidupan. Jadi impact positifnya ada semangat yang berbeda dengan rekam jejak tersebut. Ya, ada perbedaan yang menurut saya dari sisi seorang pengusaha menjadi birokrasi. Biasanya tidak cenderung mudah menyerah. Itu yang saya lihat, dan selalu biasanya mencari terobosan-terobosan. Kalau ini tidak bisa apa kira-kira? Cari jalan lain yang kira-kira bisa, tetapi tidak menyalahi aturan, tidak melanggar aspek hukum. Itu perbedaannya. Kalau saya lihat dari diri saya, dari beberapa bupati-bupati yang terdahulu ya, notabene juga mantan pengusaha di kabupaten lain, saya melihat mencari sebuah terobosan-terobosan ya. Bagaimana yang penting dari sisi kemaslahatannya itu menjadi baik. Jadi tidak mudah menyerah.